Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Malik, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura Pontianak angkatan tahun 2019. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang apa itu ilmu ekonomi Islam, perbankan syariah dan juga bank konvensional. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu ilmu ekonomi Islam. Secara etimologi, ekonomi Islam ataupun ekonomi merupakan terjemahan dari kalimat al-qasdu yang berarti ekonomis. Sebagaimana pendapat daripada Yunan ataupun Rafiq Yunan al-Misri dalam bukunya yang berjudul Usulul Iqtisad al-Islamiyah, bahwa istilah al-iqtisad berasal dari terjemahan dalam bahasa Indonesia ekonomi yang hakikatnya bermakna al-qasdu yang berarti at-tausid, pertengahan ataupun di tengah-tengah, dan juga dapat diartikan sebagai al-adlu, adil ataupun berkeadilan. Definisi tersebut mengacu pada surah Al-Quran, tepatnya surah Al-Luqman ayat 19 dan surah Al-Maidah ayat 66. Sedangkan secara istilah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ataupun tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dunia dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga diperoleh kejayaan di dunia sampai kejayaan di akhirat. Sering kita sebut sebagai al-falah. Hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup di dunia hakikatnya sementara, sedangkan di akhirat kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah memenuhi berbagai kebutuhan merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang bernyawa untuk bisa mampu bertahan hidup dan sembari menjalankan kewajiban dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi negara. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah menjamin kebutuhan minimal rakyat yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan manusia untuk dapat tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memberikan pendidikan dan pembinaan yang orientasinya atau bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asumsi terbesarnya adalah keimanan merupakan parameter utama dari keberhasilan sebuah negara. Fungsi dan peran negara selanjutnya adalah menurut Hasanuz Zaman. Beliau mengatakan ada 7 fungsi dan peran. Yang pertama adalah membuat kebijakan dan legalisasi. Yang kedua adalah pertahanan negara. Yang ketiga pendidikan dan pembina dan penelitian. Yang keempat adalah pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat. Yang kelima menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hudud. Yang keenam adalah kesejahteraan publik, dan yang terakhir adalah hubungan luar negeri. Oke, selanjutnya kita masuk pada perbedaan antara ekonomi Islam dan juga konvensional, di mana ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah dari segi filosofisnya, di mana ekonomi Islam dimasuki oleh unsur-unsur syariah, sedangkan konvensional sama sekali tidak menerima unsur-unsur syariah. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Secara umum muncul karena SDA yang terbatas, sedangkan secara konsepsi Islami masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi. Sedangkan yang ketiga adalah prinsip utama ekonomi adalah tauhid dan hemat. Sedangkan prinsip daripada konvensional adalah mendapatkan profit sebesar-besarnya dan untuk kesenangan di dunia saja. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri dari dua bank. Yang pertama adalah bank umum syariah dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah itu apa? Bank umum syariah itu adalah bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, masuk pada prinsip bank syariah. Prinsipnya adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan selanjutnya adalah akad. Apa itu akad? Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau undang-undang dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, kita masuk pada tujuan daripada perbankan syariah. Tujuannya itu apa? Tujuannya kurang lebih tercatat ada 6. Yang pertama adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua adalah menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima adalah menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dan yang terakhir ataupun yang keenam adalah menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Oke, di sini saya mencatat beberapa akad ya. Yang pertama itu ada akad wadiah, di mana akad tersebut adalah akad titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang kedua ada akad mudharabah, di mana akad tersebut adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, antara sohibul mal dan mudharib, di mana kerugian dan keuntungannya disepakati di awal. Dan yang ketiga ada akad salam, adalah akad jual beli berdasarkan pesanan. Jadi si sohibul mal atau pemilik uang itu memesan barang dan barangnya akan dikirim setelah pelunasan. Hal ini kerap diterapkan pada aplikasi Shopee. Dan yang keempat ada akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli, di mana pembeli boleh memberikan DP atau membayar secara lunas, boleh membayar cicil juga bisa, di mana barangnya akan dibuat setelah kriteria diberitahu oleh si pembeli. Dan yang selanjutnya itu adalah akad musyarakah, di mana akad tersebut sahibul mal dan akan menunjuk mudharib untuk mengelolanya sedangkan kerugian akan ditanggung oleh sahibul mal. Dan yang keenam itu ada akad wakalah, adalah akad perwakilan dari seseorang kepada orang lain. Dan yang selanjutnya atau yang ketujuh saya mencatat di sini tentang akad ujroh, adalah akad ijaroh, adalah akad sewa. Dan yang selanjutnya adalah akad rohan, di mana akad rohan ini adalah penyerahan barang tetapi hanya dokumennya saja. Dan untuk akad rohan saya ulangi, adalah penyerahan barang tetapi dokumennya ditahan. Hal ini kerap terjadi di peminjaman seperti di bank syariah, ataupun bisa kita contohkan peminjaman motor gitu. Motornya kita pakai tapi dokumennya masih dipegang oleh orang yang punya. Sedangkan yang selanjutnya adalah akad qard, adalah akad hutang piutang tanpa bunga. Oke, sekian. Oke, masih ada yang terlupa. Kenapa kita harus memilih bank syariah ketimbang bank konvensional gitu ya? Ya karena bank syariah itu
menerapkan unsur-unsur syariah yang tentunya menjauhi apa yang dilarang oleh syariat tentunya, yaitu sebagaimana tujuan daripada hidup itu adalah mencari ridho Allah ataupun untuk meraih ridho Allah agar kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Ketika kita memilih bank konvensional, itu artinya jalan yang kita pilih itu melenceng daripada hukum-hukum syariat. Nah, bank syariah juga mengatur tentang adanya riba dan lain sebagainya, sehingga kita harus dan patut memilih dan menerapkan dan mengikuti bank syariah Islam ketimbang kita harus memilih dan mengikuti bank konvensional. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat tentunya. Tidak lupa mohon saran dan kritikannya, karena saya hanya manusia yang tidak luput daripada salah dan lupa. Sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.